Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengatakan telah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Masyarakat untuk mengklarifikasi kasus jet pribadi Kaesang. Posisi Kaesang saat ini tak bisa dilepaskan dari keluarganya yang menjadi penyelenggara negara. KPK saat ini tengah menjadwalkan untuk melakukan klarifikasi pada Kaesang. Ya, kita memang sudah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Laporan Masyarakat, kita sudah memintakan untuk mereka melakukan klarifikasi gitu. Kaesang kan nggak bisa dianggap secara personal. Semua publik mengetahui bahwa Kaesang adalah bisa dilanjutin gitu kan? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda, sahabat BN. Memang ada enak dan ada tidak enaknya menjadi anak seorang pejabat. Apalagi pejabat tinggi seperti menjadi anak seorang presiden. Enaknya menjadi anak seorang presiden, kemana-mana dia akan dieluk-elukan. Kemana-mana dia akan disanjung-sanjung. Dan juga oleh bawahan presiden itu sendiri, dia kadang-kadang lebih dihormati daripada ayahnya sendiri. Itu enaknya menjadi anak pejabat tinggi atau anak seorang presiden. Tetapi tidak enaknya laku langkah tingkah pola perangainya selalu disimak oleh rakyat. Kalau anak orang biasa melakukan tingkah laku pola perangai yang kurang baik, mungkin bagi orang biasa saja, tidak jadi perhatian. Tapi coba anak seorang presiden yang bertingkah laku kurang baik, pasti akan menjadi buah bibir di negara ini. Sekaitan dengan ini, tentang soal jet pribadi yang membawa anak presiden Kaesang Pangarep dan istrinya ke Amerika baru-baru ini menjadi bahan perbincangan di tengah-tengah publik. Publik malah mempertanyakan dari mana uangnya ini. Kalau disewa jet pribadi ini, dari mana uang untuk menyewanya? Kalau jet pribadi orang lain yang dibawanya, apakah ini tidak terkait dengan gratifikasi terhadap orang tuanya yang presiden? Sebab gratifikasi itu bisa melalui anak pejabat, bisa melalui istri pejabat, bisa melalui saudara kandungnya pejabat, dan lain-lain. Jadi tidak melulu gratifikasi itu diberikan oleh seorang konglomerat contohnya, oleh seorang pengusaha misalnya, kepada si pejabat itu. Bisa diberikannya melalui anaknya. KPK punya kewenangan untuk mengurusin hal-hal yang seperti itu. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Aceh Hasan Sadili, mengatakan Kaesang tak bisa dikaitkan dengan gratifikasi dalam kasus penggunaan jet pribadi. Karena Kaesang bukan penyelenggara negara. Tapi kan gini, Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara, tentu beliau tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Yang begini nih semuanya dia Direktorat Jenderal Pajak diam juga ya. Belum ada Pak suaranya. Pajak, bea cukai dan harusnya mereka aktif kan? juga Bang. Keluar masuk bandara tanpa pemeriksaan, tanpa dihitung barangnya itu kan, itu harusnya bea cukai menjelaskan. Contoh, seorang pengusaha ingin mendapatkan
suatu proyek. Untuk masuk dia kepada pejabat itu tidak mungkin. Pertama, mungkin pejabat itu sangat sibuk. Kedua, mungkin pejabat itu tidak bisa ditemui. Bagaimana lagi caranya? Bisa melalui anaknya. Ini untuk kamu fasilitas. Misalnya, kamu silakan bawa jet pribadi saya ini ke Amerika jalan-jalan. Di Amerika kamu tinggal masuk kamar hotel yang bayar saya. Kalau kamu belanja makan roti harga 400.000, harga 1 juta berapa suka kamu silakan, saya yang bayar. Belanja apa saja saya yang bayar. Itu namanya gratifikasi, sebab dia memberi itu karena ada keinginannya kepada ayahnya yang seorang pejabat. Bisa juga melalui istri pejabat itu. Misalnya dia inginkan proyek, gak bisa masuk kepada suaminya, ya melalui istrinya. Diberikan kepada istrinya berlian, diberikan kepada istrinya tas branded, diberikan fasilitas untuk bepergian kepada istrinya kemana-mana dengan gratis, dan lain sebagainya. Inilah sekarang yang jadi persoalan oleh publik terhadap Kaisang dan istrinya ini. Dan malah sekarang dipersoalkan orang lagi tentang menantunya Presiden Jokowi, Bobi Nasution, yang dulu juga memakai jet pribadi. Setelah Kaisang Pangarep dan Rina Gudono pamer naik jet pribadi hingga berakhir di bidik KPK, kini giliran Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Potret menantu dan anak Jokowi yang tengah turun dari pesawat jet pribadi itu kini viral di media sosial. Pakar telematika Roy Suryo pun meyakini bahwa foto Bobi dan Kahiyang itu merupakan foto asli. Dilansir dari tribunnews.com, foto Bobi dan Kahiyang itu pertama kali diunggah dalam akun X bernama Murtad Hawan 1, pada Rabu, 28 Agustus 2024. Dalam foto tersebut tampak Bobi dan Kahiyang turun dari jet pribadi. Tampak pula sejumlah orang yang diduga pengawal Bobi tengah mengeluarkan barang-barang dari jet pribadi tersebut. Kemudian foto kedua, tampak Bobi berjalan menggunakan payung bersama seseorang. Berdasarkan narasi dari akun tersebut, foto itu diambil pada tahun lalu dan jet pribadi itu diduga milik konglomerat asal Medan, Sumatera berinisial ACG. Kalau ada yang mengatakan dia kan tidak pejabat negara, bagaimana dia bisa terkait dengan gratifikasi? Makanya seperti yang kita sebutkan tadi, dia anak pejabat negara. Gratifikasi bisa dilakukan melalui anaknya, melalui istrinya. Dan kita melihat memang KPK sekarang ini sudah agak mulai berani-beranilah sedikit. Walaupun belum berani KPK menyebut memeriksa Kaisang ini, tetapi jadi jugalah ketika dia menyebut klarifikasi dari Kaisang yang diharapkannya. Jadi mungkin karena ini anak presiden, disebut sajalah klarifikasi. Heboh kemarin ini malah ada menyebut Kaisang dan istrinya menghilang. Itu dia karena anak presiden saja begitu. Kalau anak orang biasa, hilang ya hilang, tidak ketemu ya tidak ketemu, nggak apa-apa. Karena dia anak seorang presiden, sampai-sampai ketika dia tidak muncul ke publik, dicari orang. Kita melihat aktivis 98 sampai melaporkannya sebagai orang hilang ke polisi. Kelompok aktivis 98 melaporkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep ke Polda Metro Jaya terkait orang hilang pada Rabu siang. Salah satu aktivis 98, Fauzan Lutsa, mengatakan pelaporan orang hilang yang mereka buat ini bertujuan membantu KPK untuk mencari keberadaan Kaisang Pangarep. Hal ini dilakukan karena Kaisang akan dimintai klarifikasi terkait dugaan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi ke luar negeri. Kita datang ke sini juga untuk membantu KPK yang sedang kesulitan ya dalam mencari keberadaan Kaisang dan untuk mengirimkan surat. Oleh karena itu kami memberikan dorongan lembut pada lembaga negara untuk saling berkoordinasi agar satu anak bangsa yang merupakan aset
Penting aset bangsa ini dapat ditemukan dan bisa memberikan keterangan pada kita semua mengenai apa yang tengah terjadi beberapa waktu belakangan terkait pesawat dan lain-lain. Inilah mungkin yang tidak enaknya seperti katakan tadi, kalau kita menjadi anak seorang pejabat tinggi, anak seorang presiden. Kalau enaknya seperti tadi, bisa dapat fasilitas. Sahabat BN, sekali lagi tentu publik berharap para pejabat negara kita, tidak saja presiden, tetapi mungkin gubernur, mungkin bupati, mungkin wali kota, agar wanti-wanti kepada keluarganya untuk tidak bersikap feodal. Walaupun kita negara bekas jajan, tetapi kita tentu harus menghilangkan feodal ini. Kalau orang tuanya pejabat, anaknya merasa lebih pejabat lagi. Kadang-kadang malah di era penjajahan dulu orang mengatakan kalau dia seorang pejabat Belanda dulu di era penjajahan, itu anak-anaknya, istrinya, menantunya itu sudah sama dengan pejabat pula. Bahkan ayamnya pun ditakuti. Bayangkan, ayamnya saja ditakuti. Begitulah feodalnya kita dulu di era penjajahan. Makanya sekarang harus dihilangkan itu. Karena kita sekarang tidak lagi negara jajahan. Kita sudah negara merdeka. Dan negara kita yang merdeka ini, kita telah memutuskan negara demokrasi. Bukan kerajaan, bukan dinasti. Makanya selaku negara demokrasi, rakyat berhak untuk memantau, untuk mengamati, untuk mengoreksi, untuk mengkritik pejabat yang telah diberinya amanah melalui pemilihan dan yang dia gaji sendiri. Di negara demokrasi seperti Indonesia ini, pejabat yang mengelola negara ini digaji langsung oleh rakyatnya. Makanya pejabatnya harus tunduk patuh kepada rakyat. Jangan dibalik. Rakyatnya harus tunduk patuh, takut kepada pejabat. Sahabat BN, mudah-mudahan apa yang sekarang menjadi sorotan publik, menjadi sorotan rakyat tentang jet pribadi Kaisang dan istrinya, Bobby dan istrinya ini clear di tengah-tengah publik. Sebab kalau tidak clear, kita khawatir nanti setelah Presiden Jokowi tidak lagi menjadi presiden, ini akan diusut terus, akan dibongkar terus. Mungkin tidak ini saja, mungkin ada kasus-kasus lain yang akan dibongkar oleh rakyat. Sebab kita juga mendengar dulu ada dosen dari UNJ, Ubaidillah Badrun, yang melaporkan keluarga Presiden Jokowi ke KPK. Dua putra Presiden Joko Widodo, Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Pelaporan itu dilakukan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubaidillah Badrun. Dosen Universitas Negeri Jakarta sekaligus aktivis 98 Ubaidillah Badrun, Batik bersama kuasa hukumnya, Ahwakil Kamal, saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 10 Januari tahun 2022. Ubed sapaan akrabnya, menjelaskan laporan ini berawal pada 2015, saat itu kata dia ada perusahaan besar berinisial PTSM yang menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun rupiah. Kendati begitu, kata Ubed dalam perkembangannya, yakni di Februari tahun 2019, Mahkamah Agung, MA, hanya mengabulkan tuntutan 78 miliar rupiah, saat itu kedua putra Jokowi diduga memiliki perusahaan dan bergabung dengan PTSM. Menurut dia, dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaesang, dan anak petinggi PTSM, yakni AB.
Hal itu kata dia dapat dibuktikan karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. Itu bisa jadi nanti laporan itu setelah Jokowi tidak presiden lagi akan lanjut. Dan kita tidak tahu juga. Bisa saja nanti undang-undang KPK yang sudah direvisi sekarang ini nanti dikembalikan kepada undang-undang yang lama atau menjadi undang-undang baru yang tidak seperti sekarang, yang lebih kencang, yang lebih kuat, yang lebih memberikan kewenangan kepada KPK untuk dia menjadi lembaga yang benar-benar mandiri untuk memberantas korupsi. Bisa jadi. Dengan demikian sahabat BN, tentu kita berharap pejabat-pejabat negara di Republik ini dalam pikirannya benar-benar dia peras otaknya untuk memikirkan rakyat agar rakyatnya sejahtera. Jangan dia balik. Dia peras otaknya untuk memikirkan dirinya agar dia makin bermewah. Rakyatnya biarlah sengsara. Jangan begitu hendaknya. Sebab kalau berpikir begitu juga pejabat kita kembali ke zaman dulu, ke zaman penjajahan. Sekarang kita bukan di era zaman penjajahan lagi. Pejabat bukan untuk bersenang-senang. Kalau ingin bersenang-senang dengan kekayaannya ada, kalau ingin bermewah-mewah dengan kekayaannya ada, jadi pengusaha saja. Jangan jadi pejabat. Kalau menjadi pejabat negara atau pejabat struktural di pemerintah, siap-siap untuk bisa menjadi contoh teladan bagi rakyat. Hidup tidak bermewah. Hidup menjadi hidup orang gajian. Hidup orang gajian tidak akan pernah mewah kalau dia tidak korupsi. Makanya kalau dia korupsi, kalau dia melakukan gratifikasi, kalau dia makan sogok, kalau dia makan suap, kalau dia menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, maka nanti rakyat selalu akan mengkritiknya, akan mengoreksinya, akan menyorotnya. Sahabat BN, enak kan jadi pejabat negara untuk orang yang pemikirannya berjuang untuk kepentingan rakyat? Tidak enak. Yang enak jadi pejabat ini tentu untuk orang yang niatnya memperkaya diri sendiri, menjadikan anaknya bermewah-mewah, menjadikan anaknya nanti akan melanjutkan, menantunya nanti akan melanjutkan jabatan dia. Itu baru enak. Senang dia itu. Mau dia berjuang dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kedudukan. Tapi kalau bagi orang yang semata-mata dia menjadi pejabat untuk memperjuangkan rakyat, dia ingin jadi memegang jabatan itu hanya semata-mata prihatin melihat kondisi rakyat yang susah, maka tidak ada enaknya jadi pejabat. Sahabat BN, sekali lagi, rakyat sekarang sedang menunggu apa ending dari kasus jet pribadi Kaesang dan Bobi Nasution ini nanti. Apa kasus? Apa endingnya? Apa akhirnya nanti? Kalau akhirnya hilang saja bagaikan hujan jatuh ke pasir, atau kalau akhirnya nanti penegak hukum seperti KPK terkesan menjadi pembelanya, rakyat tentu akan kecewa. Namun kalau endingnya nanti, kalau akhirnya nanti berakhir dengan terang benderang bahwa
penyelesaian ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku, maka rakyat tentu akan puas. Demikian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa